Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat seluruh tanah air Indonesia. Jumpa lagi bersama saya Damsiano Sepulutukan SPD, guru di SMP Negeri 1 Larantuka, calon guru penggerak angkatan 8. Kali ini saya akan berbagi tentang pemikiran seorang tokoh nasional Ki Hajar Dewantara. Terkait demonstrasi kontekstual modul 1.1. Baiklah, seperti yang kita tahu bahwa pelopor pendidikan bangsa kita adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau selain terkenal dengan pemikiran-pemikiran hebat terkait pendidikan di tanah air, di mana pada masanya beliau pernah mendirikan perguruan taman siswa. Dan memang sangat luar biasa tokoh bangsa kita yang satu ini, tokoh nasional. Ada 3 semboyan yang menjadi spirit yang terus mengakar dan tidak terhapus oleh zaman. Itu yang kita tahu bahwa yang pertama yaitu Ingarso Suntolodo, di mana sebagai pemimpin, sebagai guru kita harus memberikan teladan bagi anak murid kita sebagai panutan. Yang kedua adalah Ingmadia Mangunkarsa, di mana kita di tengah itu menjadi spirit pembakar semangat untuk terus berjuang. Dan juga Tuturi Handayani, di mana kita di belakang kita sebagai pendorong, karena kita telah melahirkan pemimpin dalam hal ini anak didik kita. Mereka sudah berada di garda terdepan, dan marilah kita guru Indonesia, kita dari belakang untuk mendorong mereka maju dan berkembang. Ya, selanjutnya filosofi pemikiran tokoh ternama kita, Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran itu merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam hal ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita tidak sedang mengejar angka atau poin, tetapi kita harus mengejar nilai dari budaya yang kita harus gali, dan itu menjadi dasar pendidikan kita untuk kedepannya. Yang berikut tujuan pendidikan, di mana menurut Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa kita lebih menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak kita, anak didik kita, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini Bapak Ibu guru tanah air, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita guru lebih kepada menuntun daripada menuntut. Jika saat ini saya dan Bapak Ibu guru sekalian lebih menuntut siswa daripada menuntun, maka saya ajak kita semua untuk
coba sedikit berbenah, kita perlahan-lahan mulai menuntun daripada menuntut. Yang berikut tentang kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam ini kita tahu bahwa masyarakat pendidik dalam hal ini anak-anak didik kita, mereka tentunya dipengaruhi oleh alam yang ada di sekitarnya, dan itu kita harus sesuaikan dengan lingkungan keberadaan anak-anak didik kita, sehingga kita diharapkan untuk lebih mengarahkan mereka, lebih menuntun mereka. Yang berikut tentang kodrat zaman. Nah, kodrat zaman ini kita menuntun anak-anak didik kita untuk boleh menyesuaikan dengan zaman yang terus berganti, zaman yang penuh dengan kemajuan. Kita boleh mengikuti zaman, tetapi kita juga jangan sampai tergerus oleh zaman. Kita harus mampu menyaring mana yang baik dan mana yang kurang baik. Yang berikut tentang budi pekerti, di mana ini akan membawa kita kepada kebahagiaan, akan membawa kita kepada kebijaksanaan. Yang berikut bagaimana implementasi atau pemikiran-pemikiran ini kita kontekstualkan dengan kehidupan kita yang ada, terutama di sekolah bersama anak didik kita. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara lebih menekankan kepada karakter, karena pada dasarnya bahwa yang kita kejar itu bukan tentang angka atau poin, tetapi yang menjadi tujuan kita adalah nilai dari anak didik kita itu sendiri. Untuk itu, marilah kita terus lebih menuntun mereka ketimbang menuntut mereka. Yang berikut, kita menjadikan murid kita sebagai aktor di dalam kelas, dan guru sebagai senter atau aktor. Itu mari kita tinggalkan, dan mari pembelajaran kita harus berpusat pada murid. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai bahan permenungan, sekaligus kita bisa terapkan dalam lingkungan di sekolah kita masing-masing. Kurang lebihnya demikian. Sekian dan terima kasih.